Oh hai, Assalamualaikum. Di video kali ini aku akan menjawab pertanyaan dari kurikulum baca ketiga. Ketiga. Yang pertama, apa kepanjangan dari 4 AVK? 4 huruf verbal kembar pengertiannya yaitu 4 huruf verbal kembar yang terdiri dari 4 suku kata kembar yang hanya diucapkan saja, yang hanya diverbalkan saja, tidak diperlihatkan simbolnya. Apa syarat sebelum menggunakan 4 AVK? Tidak ada syarat terlebih dahulu untuk memberikan 4 AVK kepada anak karena tidak ada huruf tebal di atas bagan atau di atas materinya. Selanjutnya sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 AVK. Contohnya ada bobo, ada bibi, ada dada, ada dede, ada gigi, ada susu, ada MA, mama. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 AVK? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal kata 4 AVK. Lalu tujuan khususnya itu agar membentuk logika anak agar mengerti gitu, bukan menghafal, mengerti dan paham dalam menggabungkan huruf konsonan dan vokal, huruf kembar atau verbal kata kembar. Nah, dari kedua tujuan tersebut itu yang harus dicapai terlebih dahulu adalah tujuan utama, karena Bimba sendiri itu tujuannya adalah, visinya adalah bahagia. Maka kita harus mendahulukan gitu ya tujuan utama dulu. Gimana nih anak itu suka nggak sih sama main 4 AVK atau permainan 4 AVK. Selanjutnya bagaimana cara motivator mengenalkan 4 AVK? Yang pertama, motivator bisa berdialog menggunakan bahasa Bimba, bisa di awal, bisa di inti kegiatan atau di akhir kegiatan. Nah, apabila anak itu sudah tertarik, maka motivator mengarahkan tema dialog ke kata yang ingin didengarkan gitu ya. Ajak anak mengulangi kata itu sebanyak 3 kali. Kenapa harus 3 kali? Karena yang pertama itu saat motivator memverbalkan, anak itu belum mengerti, belum paham gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu anak mulai mengenal gitu ya, mulai oh jadi gitu ya, oh jadi gini ya gitu. Nah, terus yang ketiga itu anak sudah mulai tahu dan memberanikan diri untuk mengucapkan verbal kata tersebut. Nah, setelah itu bisa juga dengan bernyanyi lagu Labimba. Di lagu Labimba sendiri kan liriknya MA mama, PA papa, BO bobo itu juga termasuk dalam 4 AVK. Selanjutnya bercerita. Nah, saat bercerita ini kita kan sebagai motivator itu menunjukkan gambar ya, atau menggunakan media gambar. Nah, jadi kita harus diusahakan gitu ya saat media gambar itu berhubungan dengan 4 AVK. Jadi anak itu bisa terlatih untuk mengucapkan 4 AVK atau bisa terampil dalam mengucapkan 4 AVK. Selanjutnya motivator juga bisa mendongeng. Kalau mendongeng itu tidak menggunakan media gambar, tapi bisa juga dengan boneka tangan gitu. Dan motivator itu juga harus memberikan memberikan dongeng yang ada hubungannya dengan kata-kata 4 AVK tadi. Yang terakhir permainan. Di sini permainannya itu bisa dengan modul. Saat misalkan modul yang baru itu kita berikan gitu kepada anak, tapi lagi-lagi bukan menunjukkan hurufnya tapi menunjukkan gambarnya. Misalkan di modul itu tuh ada gambar papa atau gambar susu. Nah, kita tunjukkan siapa nih yang tahu gambar ini. Oh iya, gambar PAPA, iya kakak anak rajin gitu. Nah, yang selanjutnya bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Yang pertama, motivator mengevaluasi tujuan utama itu dilihat sikap dan ekspresi anak. Apakah anak sudah senang, apakah anak sudah semangat dalam bermain 4 AVK. Nah, cara mengevaluasi tujuan khusus yaitu motivator memverbalkan satu kata yang belum pernah didengarkan oleh anak. Contohnya ada kata lele, ada kata LA. Kakak tahu nggak nih kalau lala itu hurufnya apa ya kak? Oh belum tahu. Oke deh, nih Bu Guru kasih tahu. LA lala, LA lala, LA lala gitu. Nah, jika anak itu belum terampil menyebutkan 4 AVK yang kita sebutkan, maka kita harus dilatih gitu ya, anaknya dilatih terus menerus agar bisa menyebutkan 4 AVK. Nah, setelah itu apa tahap selanjutnya setelah 4 AVK? Selanjutnya itu ada 4 HVS dan D4 AVK. Yang B, jawablah pertanyaan mengenai 4 HVS. Kepanjangan dari 4 HVS, 4 huruf verbal sederhana. Pengertiannya adalah 4 huruf verbal sederhana yaitu huruf verbal yang terdiri dari 4 suku kata dengan suku kata yang berbeda dan hanya diverbalkan, diucapkan saja tanpa diperlihatkan simbolnya. Tujuan utama dan tujuan khususnya yaitu tujuan utama 4 AVS agar anak menyukai kegiatan bermain 4 AVS atau verbal kata 4 AVS. Dan tujuan khusus dari 4 AVS ini untuk melatih anak menghubungkan bunyi huruf konsonan dan huruf verbal.
Dari kedua tujuan tersebut, lagi-lagi yang harus kita capai itu tujuan utama nih. Anak itu mencapai dulu nih kebahagiaan, yang sudah senang gitu. Kita harus mencapai tujuan utama tersebut. Balik lagi itu kan visi Bimba itu bahagia gitu. Bagaimana cara motivator mengenalkan 4 VS? Caranya motivator bisa menggunakan berdialog Bimba di awal kegiatan, di akhir, atau di inti kegiatan. Terus motivator juga bisa mengganti lirik lagu Bimba yang tadinya kan mama, papa, bobo, bisa juga diganti dengan kata yang relevan dengan 4 VS. Contohnya BAJU baju gitu, terus KLKI kaki gitu, terus SATU 1 gitu. Pokoknya yang relevan sama 4 VS. Selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 VS? Caranya, tujuan utamanya dilihat nih, apakah ekspresi dan sikap anak itu sudah senang dan antusias saat bermain verbal kata sederhana. Nah, terus kalau untuk tujuan khususnya itu, kita bisa memverbalkan kata yang belum pernah didengar nih sama anak. Contohnya, kakak ada yang tahu nggak ya kalau hurufnya siku apa ya siku? Oh, ada yang tahu? Iya, apa kak? SIKU, siku. Iya, oke anak rajin. Kalau ini apa ya kak bacanya? JAHE, itu bacanya apa kak? Oh, jahe. Iya. Nah, apabila anak itu sudah bisa ya untuk menggabungkan kata atau memverbalkan 4 VS yang kita sebutkan yang belum pernah didengarkan anak, maka anak itu sudah terampil. Maka tujuan khususnya itu sudah tercapai apabila anak mampu atau terampil dalam mengucapkan 4 VS. Apa tahap selanjutnya setelah 4 VS, 5 VS, dan syarat dari D4 VS? Sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada salah kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.